Soekarno atau biasa dipanggil Bung Karno. Jika kita mendengar namanya, pasti akan langsung paham jika nama itu adalah salah satu nama paling penting dalam sejarah lahirnya negara Indonesia. Soekarno adalah seorang proklamator kemerdekaan negara Indonesia. 1 hari setelah proklamasi, Soekarno resmi diangkat sebagai presiden pertama Indonesia secara aklamasi. Hingga saat ini, pengaruh dari Bung Karno masih besar. Banyak masyarakat Indonesia baik dari generasi muda ataupun tua terpengaruh oleh pikiran-pikiran Bung Karno. Hal ini menandakan betapa hebatnya seorang Soekarno bagi bangsa Indonesia. Di balik kisah-kisah heroik tentang Bung Karno, ternyata ada beberapa kisah unik yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Salah satunya adalah kisah mengenai perjalanan mengesankan Bung Karno ke Saigon, Vietnam ketika dipanggil oleh Jenderal Terauchi. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan Jepang terhadap negara-negara yang didudukinya agar tetap mau berjuang bersama memenangkan perang dari sekutu. Salah satu cara yang dilakukan Jepang adalah memberikan janji-janji kemerdekaan. Hampir semua negara yang diduduki Jepang, termasuk Indonesia, sudah rindu dengan kemerdekaan. Jepang memanfaatkan hal tersebut dengan baik agar bisa menarik simpati dari bangsa Indonesia. Salah satu upaya Jepang untuk mewujudkan janjinya tersebut adalah dengan mendirikan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosokai, suatu lembaga yang memiliki tujuan menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini diumumkan berdiri pada 1 Maret 1945. Namun baru aktif pada 29 April 1945. Peran Bung Karno pada masa Jepang ini sangat penting. Bung Karno menjadi salah satu orang kepercayaan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Bahkan karena dianggap terlalu dekat dengan Jepang, Bung Karno sempat dianggap sebagai kolaborator Jepang oleh tokoh-tokoh yang tidak menyukainya. Dalam BPUPKI sendiri, seperti yang kita tahu, Bung Karno pada 1 Juni melahirkan konsep yang kelak menjadi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Memasuki bulan Agustus 1945, kondisi Jepang sudah semakin terdesak, seolah kekalahan Jepang terhadap sekutu hanya tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu, janji kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia diwujudkan nyata dengan mendirikan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut sebagai PPKI. Bung Karno terpilih menjadi salah satu pimpinan dari PPKI. Pada tanggal 8 Agustus, Bung Karno dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Saigon, Vietnam. Bung Karno mengemukakan bahwa pada saat itu tidak ada yang tahu apa alasan Jenderal Terauchi memanggilnya ke Saigon. Yang bersiap berangkat ke Saigon adalah Bung Karno sendiri, Muhammad Hatta, Rajiman Wedyodiningrat. Selain itu, ada 25 petinggi militer Jepang ikut serta. Sebagai penerjemah, Bung Karno mengajak pula Soeharto yang kebetulan merupakan dokter pribadi Bung Karno. Suasana dalam pesawat diceritakan oleh Bung Karno sangat mencekam. Hal ini dikarenakan langit di wilayah Asia Tenggara hampir seluruhnya sudah dikuasai oleh sekutu. Kapan saja pesawat mereka bisa menjadi sasaran tembak pihak sekutu. Pada akhirnya, pesawat berhasil mendarat di Vietnam, tepatnya 100 km dari arah Saigon. Perlu perjalanan darat beberapa jam lagi untuk sampai di Saigon. Apa yang terjadi berikutnya adalah peristiwa yang banyak ditulis di buku-buku sejarah, yaitu di mana Jenderal Terauchi menemui perwakilan bangsa Indonesia di Dalat dan memberikan kebebasan kepada Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ada kejadian unik dalam perjalanan pulang yang dilalui oleh perwakilan bangsa Indonesia ketika kembali ke Jakarta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 4 orang Indonesia dalam pesawat pulang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman, dan Soeharto. Keempat orang tadi ternyata tidak naik pesawat khusus penumpang. Karena kondisi sudah mendesak
dan sekutu bisa kapan saja menyerang mereka, maka perjalanan ke Jakarta menggunakan pesawat pembom yang kondisinya sudah memprihatinkan. Pesawat tersebut memiliki lubang di mana-mana. Pengatur suhu juga tidak berfungsi sehingga di dalam pesawat terasa sangat dingin. Sebagai manusia biasa, menghadapi perjalanan panjang dengan kondisi dingin tersebut, maka Bung Karno merasa perlu untuk buang air kecil. Dalam biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno menuturkan bahwa keinginannya untuk buang air kecil dalam pesawat itu disampaikan kepada dokter pribadinya, Soeharto. Soeharto menyampaikan bahwa tidak ada kamar kecil dalam pesawat ini. Maka jika Bung Karno ingin buang air kecil, dipersilahkan ke bagian belakang pesawat. Kejadian ini digambarkan oleh buku tersebut seperti ini. Baiklah, kataku, aku melangkah dengan pelan-pelan ke bagian belakang pesawat dan melampiaskan hajatku. Dan baru saja aku mulai, tiupan angin yang keras menghempas melalui lubang-lubang bekas peluru dan menyebarkan air itu ke seluruh ruangan pesawat. Kawan-kawanku yang malang itu mandi dengan air istimewa. Dalam kondisi setengah basah, pemimpin besar revolusi mendarat di Jakarta. Hari itu tanggal 14 Agustus. Patut diapresiasi jika kita membaca buku biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, kita akan merasa bahwa tidak ada sekat antara kita sebagai rakyat biasa dengan Bung Karno yang melegenda. Kita dibawa seolah kita merupakan sahabat Bung Karno yang dengan tidak canggung menceritakan berbagai kejadian secara akrab dan mengalir begitu saja. Tentu kita tidak akan menemukan kisah-kisah unik seperti ini di buku-buku lainnya.